Billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kesempatan malam Minggu ini kembali kita pergunakan untuk mengikuti pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan tentang bahasan dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq, yaitu melanjutkan tentang sifat-sifat yang terpuji yang perlu ditanam dan dihiasi hati kita, ya. Ada sifat yang wajib yang tidak boleh tidak, ya. Nah, itulah seperti kita beriman kepada Allah. Itu kan iman itu adanya di hati itu, ya. Mulut itu hanya ungkapan apa yang di dalam hati, ya. Kalau hatinya tidak beriman, bisa saja mulutnya mengatakan beriman. Itulah gambaran orang munafik, ya. Jadi yang paling pokok seseorang beriman di hatinya nanti diungkapkan dengan ucapan 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian yang telah kita bahas juga yaitu di samping beriman kepada Allah, ini pekerjaan hati, juga beriman dengan apa yang datang dari Allah. Maksudnya apa yang Allah sampaikan di dalam firman-firman-Nya dalam Al-Quran wajib kita percayai, ya. Kita percaya kepada Allah, percaya juga kepada firman-firman-Nya. Di samping itu juga kita wajib percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi sampaikan, ya, dari hadis-hadis sahih, maka kita wajib percaya juga kepada beliau, percaya kepada beliau dan percaya kepada ucapan beliau. Itu bagian dari kerjaan hati. Kemudian juga yang telah kita bahas diantaranya wat tasdiq. Artinya kata-kata tasdik ini ya diartiin kita redho, ya, kita rela dan senang, ya, kita rela senang dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Maksudnya kita nerima lah, ya, nerima dengan senang hati apa yang Nabi sampaikan. Kemudian diantara sifat yang perlu kita tanam di hati kita yaitu keikhlasan. Keikhlasan ini kan diumpamakan seperti nyawa, percis seperti manusia, ya. Manusia kalau nggak ada nyawanya nggak disebut manusia lagi, disebut bahasa kasarnya bangkai. Perbuatan baik gak dikatakan baik kalau gak ada keikhlasan. Perbuatan baik akan hilang, akan sirna, ya, bila mana rohnya hilang. Apa rohnya? Itulah keikhlasan, ya. Jadi keikhlasan yaitu artinya membersihkan hati kita dari keinginan riya, ya. Keinginan dilihat di dalam kita beribadah, keinginan dipuji di dalam beribadah, keinginan ya namanya menjadi top begitu, ya. Ingin kesohor ketika diberbuat baik, ya. Nah, itu bentuk-bentuk riya, dan ikhlas ya berlawanan dengan riya. Maka kita harus jauhi riya, kemudian kita tanam di hati kita keikhlasan. Nah, ini pelajaran yang baru yaitu wal yakin wa huwal amalu lillahi wahdah. Yakin adalah berbuat karena Allah semata-mata. Nah, ini diralat, ya, kalau berbuat baik karena Allah semata-mata itu arti keikhlasan. Maka diterangkan di sini wal munasib anna hadza tafsirun lil ikhlas. Yang cocok itu yaitu berbuat karena Allah semata-mata, itu penjelasan dari ikhlas. Adapun penjelasan dari yakin, ya, wa ammal munasib li tafsiril yakin,
Adapun yang cocok, yang sesuai pengertian yakin, ya, seperti kita yakin tentang kebenaran agama Islam, yakin adanya sorga, yakin adanya neraka, yakin dengan pahala dan dosa. Nah, ini bagian dari kerjaan hati. Nah, itu wajib kita yakini. Nah, dijelaskan nih arti yakin, bahwa kama fassarahu Syamsur Romli biqaulihi. Pengertian yakin sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Romli, yaitu bi ayya'taqida biqalbihi. Seseorang berkeyakinan di hatinya dinal Islam. Berkeyakinan di hatinya dengan agama Islam. Maksudnya tuh dia yakin agama Islam itulah yang benar. Agama Islam itulah yang diterima. Maka dia percaya seutuhnya. Nah, ini wajib yakin. Kalau ragu-ragu terhadap agama Islam, dia belum Islam, ya. Maka dikatakan di sini yakin itu yaitu mempercayai atau meyakini di hatinya, ya, dinal Islam, tentang agama Islam, i'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang pasti. Keyakinan yang pasti, keyakinan yang tidak ragu-ragu. Nggak boleh ragu-ragu dengan agama Islam. Mungkin juga ya seseorang sudah memeluk agama Islam, tapi dia ragu-ragu, emang Islam agama? Ya, seandainya agama, apakah Islam itu agama yang benar? Walaupun dia beragama Islam, tapi ada keraguan-raguan, ya belum Islam, belum. Jadi wajib yakin dengan agama Islam, keyakinan yang tidak berubah, keyakinan yang pasti. Khalian minasyukuk, keyakinan yang kosong dari keraguan-raguan. Ma'an nutqi bisyahadataini, dengan mengucap dua kalimat syahadat. Jadi di samping dia mengucap dua kalimat syahadat, ya, di samping itu dia harus meyakini kebenaran agama Islam. Nggak boleh ragu-ragu. Dan dia harus yakin dengan yakin yang kokoh, ya. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Wa qala akibat dzalik, Imam Romli berkata setelah itu, wa hadhihi haqiqatul mukmin. Inilah hakikat orang mukmin. Jadi orang mukmin dikatakan mukmin sebenarnya bila mana sudah berdua kalimat syahadat dan hatinya yakin dengan agama Islam, tidak ragu-ragu. Ya, di samping dia meyakini isi dua kalimat syahadat, disebut dua. Syahadat pertama yaitu syahadat tentang meyakini Allah itu ada dan esa, ya. Syahadat kedua meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, ditambah tadi meyakini tentang agama Islam ini yang dengan keyakinan yang kokoh, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Nah, itulah disebut orang itu beriman. Masalah imannya kuat atau lemah itu nanti urusan kedua lagi itu. Kan dikatakan kuat dan lemahnya iman bisa dilihat dari perbuatan. Ada seseorang yakin dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, ya. Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusannya, dan yakin dengan agama Islam seyakin-yakinnya. Boleh jadi dia nggak sholat, boleh jadi dia mencuri, tetap dia beriman, tapi imannya ya di bawah begitu. Tetap dikatakan beriman karena masih berdiri dua kalimat syahadat, masih berdiri, dan dia masih yakin dengan agama Islam. Hanya saja ketika menjalankan peraturan, inilah dia oleng, ya. Bukan diragu-ragu, mungkin terbawa hawa nafsu, terbawa teman, terbawa bisikan setan, akhirnya nggak mengerjakan sholat misalnya, atau nggak berpuasa kali. Tapi kalau ditanya apa agama kamu, Islam, ya udah kita tentukan dia adalah orang Islam. Bukan dia langsung otomatis kita sebut keluar dari Islam, karena nggak ada yang membuat dia keluar dari Islam. Kemaksiatan tidak merobohkan Islam. Kemaksiatan misalnya dia nggak sholat, dia nggak puasa, itu nggak menghilangkan Islamnya. Kali juga Islamnya hilang maka disebut kafir, enggak lah.
Itu pemahaman yang jauh itu, bukan pemahaman ahli sunnah wal jamaah begitu. Memang ada aliran, aliran yang meyakini kalau orang berbuat dosa besar kafir, orang nggak sholat kafir, nggak puasa kafir. Udah banyak orang kafir lah di kita. Enggak itu. Dia nggak sholat, tapi dia belum keluar dari Islam, ya dia orang Muslim yang berdosa. Ada bahasa lain disebut orang Muslim yang fasik. Jadi untuk menghukumkan seseorang disebut Muslim, ya tadi berdua kalimat syahadat, ya mengucapkan, kemudian meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak ragu-ragu terhadap agama yang dianutnya, yaitu agama Islam. Maka disebutlah oleh Imam Romli, wa hadhihi haqiqatul mu'min. Inilah hakikat orang yang beriman. Al-mahkumu bi imanihi, yang dihukumkan dia orang telah beriman, wa najatihi, dan dihukumkan dia telah selamat. Ya, minal khulud binnar, selamat dari kekal di neraka. Paham itu kalimat? Jadi orang mukmin yang tadi berdua kalimat syahadat, meyakini seyakin-yakinnya agama Islam, orang ini selamat. Ya, selamat dari mana? Dari kekal di neraka. Maksudnya seandainya dimasuk neraka tidak kekal. Loh kok nggak kekal? Anggap dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi dia orang Islam seperti tadi yang saya contohkan. Oh dia nggak kekal karena dia nggak kafir. Yang kekal di neraka adalah yang kafir. Itu sudah menjadi rumusan. Yang kekal di neraka adalah orang kafir. Kalau ada orang Islam di neraka karena Allah nggak ampunin dan dia nggak bertobat lagi, ya, maka dia tidak kekal di neraka. Dia hanya sebatas disiksa lantaran dosa-dosanya nggak sholat dan sebagainya. Nanti setelah selesai dihukum oleh Allah, maka diambil, dicabut, dimasukkan ke dalam surga. Maka bolehlah kita buat rumusan, setiap orang mukmin yang tidak menyekutukan Allah, yakin seyakin-yakinnya dengan agama Islam, pasti masuk surga. Hanya saja boleh jadi dia mampir atau singgah di neraka karena berbuat dosa, boleh jadi tetap langsung di surga. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir nggak pernah di surga, tetap di neraka, bahkan tetapnya kekal, nggak pernah diangkat-angkat dia, nggak pernah dicabut-cabut lantaran kekafirannya. Ini yang disebut oleh Imam Romli bahwa inilah orang yang disebut orang Islam dan selamat dari kekekalan di neraka. Intaha. Selesai bahasan tentang yakin. Jadi yakin itu adalah suatu kepercayaan, suatu keyakinan, ya, suatu i'tikad, ya, suatu akidah di dalam hati kita tentang agama Islam. Dan keyakinan itu harus kokoh, tidak boleh ragu-ragu. Barulah dikatakan dia orang Islam, di samping dia berdua kalimat syahadat. Kemudian sifat yang mesti kita isi di hati kita, dihiasi, yaitu wan nadam alal ma'asi, menyesal dari perbuatan maksiat, ya, menyesal dari perbuatan dosa. Hadirin, namanya manusia tetap manusia, jadi dia punya dosa begitu. Nah, ada di dalam agama Islam seseorang disuruh bertobat, ya, disuruh bertobat. Di antara syarat tobat menyesali tentang perbuatan dosa yang lalu. Kenapa dulu saya berbuat demikian? Kenapa begitu? Jadi ada penyesalan. Itu penting ada di hati kita agar kita tidak berkeinginan lagi berbuat dosa. Jadi seseorang ketika telah berbuat dosa dan ingin bertobat, itu syarat yang paling pokok itu menyesal. Sehingga ada hadis berbunyi demikian, an-nadamu taubatun. Menyesal itu adalah tobat Pokok yang paling penting di dalam orang bertobat, menyesal
perbuatan yang telah lalu. Nah, ini perlu ada di hatinya. Ya. Jadi seandainya dia berbuat dosa, dia harus menyesali. Itu dihiasi hatinya. Kalau nggak ada penyesalan, nanti akan ada keinginan lagi, ingin berbuat lagi, terus begitu, nggak berhenti-berhenti. Ya. Jadi harus disesali perbuatan dosa itu. Itu sifat bagus, ya, sifat yang perlu dihiasi hatinya. Maka disebut wan nadamu alal ma'asi. Dijelaskan lebih lanjut, apa ini maksud menyesal terhadap perbuatan dosa? Bi ayyah zina alaiha, dengan cara ia sedih. Jadi sedih itu bentuk penyesalan. Ya, sedih terhadap dulu dia pernah berbuat dosa. Wa yatamanna annama waqa'at minhu lam taqo, dan dia mengharap, ya, seandainya perbuatan dulu tidak terjadi pada diri saya. Nah, itu ungkapan nyesal itu. Jadi orang dikatakan menyesal, dia sedih dulu pernah berbuat dosa, pengen coba dulu ya nggak berbuat dosa semacam itu. Nah, ini ungkapan penyesalan, dan ini ungkapan yang bagus yang ada di dalam hati. Selesai sifat menyesal di dalam hati. Kemudian sifat yang lain yang perlu kita hiasi lagi hati kita, yaitu wattawakkul 'ala Allah, bertawakal. Apa itu tawakal? Dijelaskan di sini. Qala Romli, berkata Imam Romli, wa haqiqatuhu tarkul i'timad ala ma siwallahi ta'ala. Hakikat dari tawakal, arti dari tawakal itu yaitu meninggalkan dari bersandar kepada selain Allah. Jadi tawakal itu tidak bersandar kepada selain Allah. Tuh, diringkaslah begitu. Tidak bersandar kepada selain Allah. Atau bahasa yang lebih ringkas lagi, tawakal hanya bersandar kepada Allah. Ingat ya, seseorang disuruh berusaha di dunia ini. Kita ingin punya rezeki, berusaha, ya, berdagangkah, bekerjakah, ya, pokoknya bahasa gaulnya geremet lah begitu. Nah, berdagang, berusaha, ya, jadi karyawan, jual jasa dan sebagainya, ini kan usaha, ya, untuk mendapatkan rezeki. Tapi kita tidak bergantung di dalam mendapatkan rezeki dengan semata-mata hasil usaha tersebut. Kita hanya bergantung, kita hanya bersandar kepada Allah. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal itu adalah kumpulan dari dua. Pertama berusaha, kedua bersandar. Hasil usaha tersebut bukan dengan usaha, tapi bersandar hasil usahanya kepada Allah. Agak sulit dicerna kali. Oh enggak, saudara-saudara ya. Jadi kadang-kadang orang salah juga pemahamannya. Dibilang saya tawakal, tapi dia nggak usaha. Nah, ini pemahamannya sebelah jadinya. Nah, dia bertawakal kepada Allah tentang rezeki, tapi diem aja di rumah. Nggak ada usaha, nggak ada ini, nggak ada itu. Diam aja. Dengan keyakinan dia Allah yang beri rezeki, betul? Dia bersandar kepada Allah, betul, tapi ada yang enggak betul, meninggalkan usaha. Ada lagi yang jelek begitu. Ada orang bersandar, ya, bukan kepada Allah tapi kepada usaha tersebut. Dia yakin banget, pokoknya akan beres sudah nih. Semua usaha saya akan pasti berhasil. Dia menyampingkan Allah. Menyampingkan Allah dari pikirannya, dari keyakinannya. Wah, ini pincang banget ini. Ini mungkin orang-orang di luar, ya, yang beragama Islam kali. Dia bekerja, berusaha, kemudian dia menyimpulkan hasil daripada usaha saya semata-mata karena jerih payah saya, semata-mata karena usaha saya, tanpa menyandarkan hasil usaha itu kepada Allah. Jadi ingat arti tawakal, ya.
jangan salah paham. Dia harus ada dua elemen yang perlu dikerjakan. Pertama, kita berusaha sebisa-bisanya. Yang kedua, bersandar. Ya, hasil usaha tersebut kita bersandar kepada Allah. Itu arti tawakal. Nih, di sini dikatakan Imam Romli menjelaskan dengan definisi wa haqiqatuhu, hakikat tawakal tarkul i'timad, meninggalkan bersandar ala ma siwallahi ta'ala, atas selain Allah. Jadi kita meninggalkan bersandar selain Allah. Jadi hanya bersandar kepada Allah. Itu yang namanya tawakal. Perlu kita hiasi di hati kita sifat tawakal. Kemudian yang perlu dihiasi lagi hatinya, wal muraqabatu lillah. Muraqabah. Ya. Ini maksud muraqabah, ya, yaitu meyakini bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Kadang-kadang diartikan mau apa itu, mawas diri lah, apalah, yang penting dia meyakini bahwa dia dipantau terus oleh Allah. Jadi ada keyakinan. Maka ini kan tentang hati ini yang kita bahas. Ada tuh di hatinya keyakinan bahwa Allah mengawasi dia terus. Kapan dan dimanapun Allah pantau terus, Allah awasi terus. Kalau orang merasa demikian, dia nggak akan berbuat dosa. Ya, walaupun nggak ada orang, walaupun orang nggak lihat, betul nggak ada orang, betul orang nggak lihat, tapi kan Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. Karena ada di hatinya tuh perasaan itu, perasaan bahwa kita diawasin. Maka ini perlu ditanam di hati kita supaya orang betul-betul menjauhi dari perbuatan dosa walaupun nggak ada yang lihat. Karena di hatinya ada sifat muraqabah. Ya. Nah, diartikan dalam bahasa Arab ini, wahia istidamatu ilmil abdi. Muraqabah adalah tetapnya ilmu seorang hamba, tetapnya pengetahuan seorang hamba, bitila'ir Rabb alaihi, bahwasanya Allah selalu melihatnya. Jadi ada pengetahuan seorang hamba yang tetap, pengetahuan yang tetap, ya, perasaan yang tetap gitu, bahwa Allah selalu mengawasi dia. Itu namanya muraqabah. Fi jami'i ahwalihi, di dalam seluruh keadaan dia. Dia melek, dia tidur, dia jalan, dia berkumpul, dimanapun dia berada, dia yakin Allah mengawasi dia. Itu namanya dia punya sifat muraqabah. Ya, muraqabah lillahi. Ini kadang-kadang yang nggak ada nih, ya, di hati umat ini. Akibatnya ya terjadilah perbuatan dosa ketika orang nggak lihat. Ketika orang lihat dia nggak berbuat dosa, orang nggak tahu dia berbuat dosa. Ya. Ini kurang muraqabahnya. Ya, jadi harus ditanam itu di hatinya. Di samping ditanam, diistidamah, ditetapkan, dibuat abadi. Jadi perasaan dan keyakinan Allah mengawasi dibuat ada terus di hatinya. Itu yang namanya muraqabah. Selanjutnya, ini saudara-saudara dalam rangka kita membangun jiwa kita. Kadang-kadang orang kurang perhatian tentang urusan hati. Jadi mereka perhatiannya dengan urusan badan, ya, urusan raga badan, begitu. Tapi jiwanya kurang diurus. Ini yang rusak nanti nggak ketahuan, rusaknya dari dalam. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar itu dirinya udah rusak di dalam. Karena timbul sifat-sifat buruk, sifat-sifat terpuji nggak ada. Karena memang sengaja nggak ditanam begitu, nggak dihiasi. Nah selanjutnya nih sifat yang perlu kita tanam di dalam hati kita, waridho anillah, yaitu ridho apa yang datang dari Allah. Maksudnya nih ketika dapat musibah, ketika dapat yang pahit-pahit, yang nggak enak, ya kita nerimalah.
walaupun tetap berusaha mencari jalan keluar. Gitu. Misalnya nih ada seseorang Allah takdirkan miskin, gitu. Nah, dia menerima kemiskinan ini dengan lapang dada, dia nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk, begitu. Apalagi istilahnya benci terhadap Tuhan, menuduh Tuhan nggak adil. Oh, Tuhan nggak adil katanya. Saya udah usaha, kok rezeki segini juga. Jadi nggak redho dia, nggak ada kerelaan di hatinya terhadap apa yang Allah berikan. Nah, itu nggak boleh tuh begitu. Kita harus ridho, seneng, ya nerimalah, paling kurang nerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang dikatakan sifat ridho dari Allah, itu ridho kepada Allah. Nah, di sini diartiin ridho kepada Allah wa huwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala, girangnya hati dengan apa yang Allah telah tentukan, walau kana murran, walaupun yang Allah tentukan pahit. Jadi hatinya senang aja udah, bawaannya indah aja udah. Yang begini nggak stres ini orangnya, dia nerima aja apa yang Allah berikan. Tapi ingat tadi itu, dia harus tawakal dong. Maka tuh agama nggak bisa dijalanin sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong jadi pincang. Dia nerima orangnya, ridho aja udah dengan apa yang Allah kasih. Tapi nggak berusaha, diam aja dengan alasan sudah tawakal. Tapi tawakalnya salah pemahaman dia. Tawakalnya dia hanya bergantung kepada Allah, tapi nggak ngeremet, nggak berusaha. Ini salah sekali ini, nggak pas ini. Istilah saya, dijalanin agama sepotong-sepotong, jadinya pincang akhirnya. Kemudian, jadi saya ulangin lagi, orang itu disuruh ridho kepada Allah. Apa itu ridho? Wa huwa sururul qalbi, girangnya hati, bima qadallahu ta'ala, dengan apa yang Allah telah tentukan, walau kana murron, walaupun yang Allah tentukan pahit, diterima. Setelah itu ada lagi sifat yang perlu dihiasi di hati kita, yaitu wa husnuz zanni billahi, baik sangka kepada Allah. Ini lagi, kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun keadaannya diri kita. Seperti tadi ada orang misalnya mengatakan, saya udah sholat, saya udah puasa, udah jadi orang benar, kok rezeki saya seret terus. Diburuk sangka kepada Allah, bahwa Allah itu benci kepada dia. Nggak boleh begitu. Kita baik sangka, kita bilang, saya sudah berdoa minta diluaskan rezeki, tapi toh segini juga. Kita baik sangka, mungkin kalau saya dikasih rezeki banyak, saya jadi kafir kali. Kalau saya dikasih rezeki banyak, saya berdosa melulu kali. Jadi ada sangka baik kepada Allah, bukan sangka yang buruk. Selalu baik apa aja lah penyakit yang Anda derita. Jangan Anda mengatakan, Tuhan marah sama saya, kok saya selama hidup nih sakit terus nih, kapan baiknya nih, kan begitu. Nggak boleh begitu. Ya berobat silahkan berobat. Tapi apa yang kita derita kita terima. Cara nerimanya bagaimana? Jangan marah-marah. Kalau marah-marah tuh namanya nggak redho itu, nggak redho kepada Allah, dan buruk sangka lagi. Dia menyangka Allah itu benci kepada dia, sehingga diberikan ini yang jelek-jelek, yang pahit-pahit. Jangan. Selalu baik sangka kepada Allah. Ada saudara-saudara yang paling penting, dekat meninggal dunia. Itu ada hadis, ketika kita dekat meninggal dunia, kita wajib baik sangka kepada Allah. Allah akan mengampuni kita, begitu. Allah akan memasukkan kita ke surga, begitu. Jangan neraka nih, yang neraka benar-benar dekat mati kok begitu.
Jadi jangan sampai ketika datang kematian kita berburuk sangka kepada Allah. Bahaya itu. Itu wajib. Dan itu masing-masing udah tahu semua ini. Karena kan nggak ada yang tahu kita ini bakal meninggal jam berapa misalnya. Harus ada di benak kita ini. Kita harus baik sangka kepada Allah, khususnya ketika wafat. Umumnya ketika kita dalam keadaan hidup begini, selalu baik sangka kepada Allah, nggak pernah buruk sangka. Jadi sangkakanlah yang bagus-bagus. Karena kan dekat meninggal, pasti sangkanya yang bagus-bagus, mudah-mudahan Allah ampunin. Ingat dosanya banyak banget. Walaupun dosa saya banyak, tapi ampunan Allah lebih besar lagi. Begitu. Jadi tumbuhkan yang bagus-bagus ketika dekat meninggal dengan cara berbaik sangka kepada Allah. Itu cara mensiasati ketika kita menjelang kematian. Jadi wa husnuzzan billahi, baik sangka kepada Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, berfirman Allah taala, ini hadis qudsi, man alima anni dzu qudratin ala maghfirati dzunub, siapa-siapa, yaitu hambaku kata Allah ini, yang mengetahui bahwasanya saya ini maha mampu mengampuni dosa. Ya, siapa-siapa dari hambaku mengetahui bahwa saya, kata Allah ini, mampu mengampuni dosa, ya, seberapapun tuh besarnya dosanya, maka Allah berfirman, ghafartu lahu, saya ampunin tuh dia. Masalahnya kan udah dekat meninggal, mau kemana lagi? Kita udah nggak bisa ibadah lagi, nggak bisa bersedekah lagi, nggak bisa ibadah lagi, udah dekat meninggal. Yang tahu banget, yang merasakan, gimana lagi? Maka yang ada di sini ada hadis menceritakan, barang siapa yang mengetahui bahwa Allah itu maha mampu mengampuni dosa, Allah berfirman, saya ampunin. Jadi maksudnya kita yakin walaupun dosa saya banyak kepada Allah, Allah akan ampunin dosa saya. Jadi meninggal dalam keadaan baik sangka kepada Allah. Wala ubali, Allah berfirman lanjutannya, saya nggak peduli. Ya, artinya Allah nggak peduli itu, walaupun hambanya dosanya banyak, kalau ditumpuk-tumpuk sampai ujung langit, tetap Allah ampunin. Yang tadi saya bilang, betul dosa saya banyak, tapi ampunan Allah lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Jadi saya ulangin hadisnya ini, Allah berfirman, man alima anni dzu qudratin ala maghfirati dzunub, siapa-siapa yang telah mengetahui bahwa saya ini maha mampu mengampuni dosa, Allah berfirman, ghafartu lahu, saya ampunin orang tersebut. Wala ubali, saya enggak peduli. Maksud enggak peduli berapa banyak dosanya, saya ampunin. Ada syarat yang paling pokok, satu, malam yusrik bi syai'a, selama orang itu tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Ini yang berat lagi. Selama orang tersebut tidak menyekutukan Allah. Kalau dia menyekutukan Allah, apapun ibadahnya nggak diterima. Itu paling berat itu. Kecuali dia bertobat. Kecuali dia bertobat. Nah, bertobatnya sebelum nyawa di tenggorokan. Kan repot kalau begini. Tobat itu tidak diterima kalau katanya nyawa di tenggorokan udah. Bagaimana gambarannya ini nggak ada yang tahu lah. Nggak ada yang tahu ini gambaran orang nyawa di tenggorokan begitu. Karena ya maaf ya, kita belum merasakan kematian, kasarnya begitu. Yang udah mati nggak balik lagi kali, begitu, nggak ngomong. Coba yang mati datang, hei, begitu kan ngomong dia. Bahwa tanda-tanda nyawa udah sampai tenggorokan demikian, ya nggak ada lah. Jadi kita yang penting seseorang itu jangan menyekutukan Allah, itu paling pokok. Kalau dia menyekutukan Allah, tidak ada obatnya kecuali tobat dari menyekutukan, berhenti dari menyekutukan. Dan yang lebih repot lagi nih, memahami apa itu arti yang menyekutukan itu. Artinya apa ini menyekutukan Allah? Yang saya pahami, kalau kita tarik ke belakang, dulu orang-orang kafir jahiliyah
itu menyekutukan Allah, meyakini patung itu mempunyai kekuasaan seperti kekuasaan Allah. Jadi orang-orang kafir jahiliyah, dia meyakini patung itu mempunyai sifat, mempunyai kekuatan seperti kekuatan atau sifat yang Allah miliki. Misalnya Allah memberi rezeki, dia meyakinin patung memberi rezeki. Dia meyakinin Allah itu memberikan keselamatan, dia yakin patung memberikan keselamatan. Itu musyrik namanya. Zaman sekarang mungkin orang patung udah enggak kali, kurang lah. Walaupun masih ada kali di Bali ya. Di kita jarang lah begitu. Yang ada selain patung apaan ya? Batu cincin. Batu cincin dipakai ini. Dia yakin nih. Pokoknya kalau nggak pakai batu cincin urusan nggak pernah beres. Dia mesti pakai ini yang beresin urusan ini. Rezeki jadi lancar ini. Ya. Ini batu cincin ini punya kekuatan nih. Kekuatannya seperti kekuatan Tuhan dia. Ini musyrik. Kan seram itu. Maka hati-hati. Bukan nggak boleh pakai batu cincin, pakai ke 10 kalau perlu. Ini 5, pakai paling keberatan tangannya. Yang nggak boleh meyakini, keyakinannya itu perlu dibuang yang jelek. Kita kan lagi membahas tentang hati. Hati itu kan tempat keyakinan. Maka dibuang tuh kemusyrikan. Bahkan yang paling mudah nih ya, timbul menyekutukan Allah kalau kita yakini obat yang menyembuhkan itu berbahaya. Obat yang menyembuhkan itu juga berbahaya. Karena dalam Al-Quran yang menyembuhkan Allah. Itu obat sebagai usaha aja, sabab. Sama dengan berbisnis, dia tidak mengkayakan orang. Yang membuat kaya orang siapa? Allah. Begitu. Tapi kan perlu bisnis. Dia hanya sabab dan usaha. Itu supaya dipahamin ya. Kalau saya yakin yang membuat saya kaya adalah saya dagang begitu. Dagang inilah yang buat saya kaya. Bukan Tuhan, bukan dong. Nah, ini yang rusak udah. Bukan Tuhan. Ya. Dia harus meyakini yang membuat saya jadi kaya adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Dengan usaha saya itu. Kalau Allah nggak kasih rezeki, walaupun dia berusaha mati-matian, malah bukan dapat rezeki, malah yang ada pergi alias bangkrut. Jadi meyakini segala sesuatu Allah yang memberikan. Jangan meyakini burunglah memberikan keselamatan. Dipiara burung, ditaruh di tengah-tengah itu, supaya rumahnya nggak kebakaran, selamat gitu dari kebakaran gitu. Itu juga rusak, itu bahaya. Meyakini kepada burung. Burung bisa apa? Burung otaknya nggak ada. Burung kecil, gedean juga kita. Kok kenapa lebih hebat burung dari kita? Aneh itu. Sama dengan orang Arab, patung dibikin dari batu, tapi kok dia punya kekuasaan bisa nyelamatkan. Wong patung itu sendiri nggak bisa nyelamatin dirinya. Kadang-kadang ada burung hinggap diberakin, tuh patung diam aja. Kan goblok banget tuh patung. Kok patung diyakinin? Aneh. Yang kita yakinin satu, hanya Allah yang memberikan segala-galanya. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha. Yang menentukan sandaran kita hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Dalam bidang apa aja, dalam bidang apa saja, berusahalah sampai kasarnya ke ujung langit. Tapi tetap keyakinan jangan berubah. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memberi. Kalau Allah belum beri, ya belum bisa, walaupun kita usaha mati-matian ya. Jadi itulah saudara-saudara, ada hadis Allah maha pengampun. Seandainya ada orang meyakinin Allah maha pengampun, mengampuni dosa sebesar apapun, Allah berfirman, saya ampunin, saya nggak peduli. Cuman satu syaratnya, jangan menyekutukan Allah. Itu saudara-saudara ya. Hadis rawahu Tabrani
wa ghairuhu kadza fil badril munir.